Sejujurnya gue nggak ngikutin kasus Laura ini, tapi gue cuma sebatas tahu dari media sosial aja. Setelah gue nonton film ini, jujur gue ngerasa ini kayak sinetron, bukan karena apa-apa. Secara cerita berasa kurang seger menurut gue. Jadi kayak berasa narasi dari dialognya, berasa kayak nonton sinetron, cuma secara eksekusi visualnya aja yang cukup jauh lebih baik. Tapi itu hanya menurut gue. Buat kalian yang suka, ya terserah kalian. Kurang lebih film ini bercerita tentang sosok Laura, seorang influencer yang hidupnya berubah pasca kecelakaan. Film ini cukup bisa memberikan sebuah pembelajaran tentang hidup zaman sekarang. Mudah mendapatkan uang di masa muda dan pola hidup yang berubah. Itu yang gue lihat dari film ini. Film ini tuh kayak memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan anak muda pada saat ini. Dengan mudahnya mereka mendapatkan duit, apalagi media sosial mereka berjalan, mereka sudah menjadi influencer. Hal-hal seperti ini yang ada di film Laura ini sebenarnya bisa dibilang mungkin adalah penggambaran yang mereka lakukan saat ini. Apakah itu bodoh? Mungkin iya, tapi kalau dianggap bener gue juga nggak tahu benernya ada di mana. Jangan tinggalin gue ya. Kehidupan Laura yang semulanya bahagia, seketika berubah usai mengalami kecelakaan mobil. Kenapa gue bisa bilang ini jadi pembelajaran? Karena gini, udah tahu abis mabuk-mabukan, terus pulang pakai nyetir pula. Cuma sebagian orang aja yang beruntung abis mabuk-mabukan, nyetir sampai rumah dan selamat. Itu juga karena beruntung. Sebagian lagi lebih banyak kecelakaan. Banyak kok pemberitaannya. Menurut gue, kenapa tadi gue bilang bisa jadi ini bodoh adalah mereka kan anak muda yang bermain media sosial dan mereka tahu apa konsekuensinya ketika mereka pulang mabuk-mabukan dan menyetir. Jadi ini cukup bodoh sebenarnya, tapi ya namanya juga anak muda. Singkat ceritanya mereka mengalami kecelakaan, tapi mirisnya Laura menjadi satu-satunya pihak yang harus menanggung akibat fatal dari kecelakaan itu. Laura mengalami cedera tulang belakang yang membuat tubuhnya menjadi lumpuh selamanya. Sedangkan kekasihnya, si Jojo ini hanya mengalami luka ringan yang dapat dengan mudah sembuh. Berbeda sekali dengan Laura yang hanya bisa berbaring di tempat tidur lantaran tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Selain itu, sepertinya Amanda juga tidak mengalami kesusahan dalam memainkan karakter ini. Karena jika dilihat sepertinya Amanda cukup sering mendapatkan peran sebagai orang yang sakit. Jadi, riset yang dia lakukan mungkin menurut gue ya gitu tidak terlalu susah. Hanya mencari mimik muka untuk mendapatkan sebuah karakter yang tepat untuk memerankan si Laura ini. Film ini sebenarnya sangat mudah untuk memainkan tempo emosi penonton. Kenapa demikian? Karena seberapa kesal orang dengan Jojo ini sudah bisa digambarkan tanpa menonton film ini. Jadi, film ini tuh sebenarnya tidak terlalu susah untuk memikirkan hal tersebut. Yang tinggal dipikirkan adalah visualnya aja seperti apa untuk memberikan efek sentimental ke penonton. Lu kan tahu temen-temen lu toksik semua. Yang toksik anjing. Lah kenapa jadi kayak gue yang toksik? Mereka lebih sayang sama gue daripada lu, Jom. Selebihnya dari film ini adalah membahas hubungan mereka yang akhirnya menjadi toksik. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Udah bisa ketebak lah ya endingnya seperti apa. Karena film ini kan berangkat dari kisah nyata. Nah, cerita nyatanya kan juga udah ketahuan gitu dan endingnya juga dia meninggal. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi gue ada pertanyaan untuk film ini. Apakah karakter ibunya Laura ini hanya dibuat untuk menjadi karakter penuh kesedihan aja? Karena setelah gue menonton film ini, gue ngerasa bahwa ibunya seperti tidak memiliki power dalam menghadapi hubungan anaknya. Yang padahal semua kejadian anaknya berantem dengan Jojo itu ada di rumah dia. Tapi ibunya hanya bisa melihat dan sesekali memperlihatkan wajah ketidaksukaannya terhadap Jojo ini. Menurut gue ini cukup aneh. Dibilang bagus ya cukup bagus untuk akting ibunya, membawakan suasana sedih dan menguatkan keluarganya sendiri, dengan kondisi anak dan suami yang sedikit boleh dibilang tidak cukup bagus. Tidak cukup bagus dengan kondisi keadaan yang seadanya ya gitu, dalam kondisi memang keduanya sedang sakit, yang gue bisa bilang tidak cukup bagus seperti itu. Ibunya ini cukup berhasil dalam memainkan emosinya. Gue cukup tertarik dengan konteks ibunya bisa memainkan peran tersebut. Tapi gue cukup menyayangkan kenapa ibunya ini tidak memiliki power sama sekali. Menurut gue karakter ibunya juga harus jadi cukup penting gitu. Tapi di sini ketika gue menonton film ini, ibunya hanya mendapatkan porsi ibunya hanya berupa kesedihan, tidak lebih dari itu. Tapi itu hanya menurut pendapat gue. Jika kalian punya pendapat lain, boleh tulis di kolom komentar.
Walaupun gua nggak mengikuti kasusnya, tapi dengan adanya film ini cukup bisa memberikan sebuah gambaran tentang gimana prosesnya yang cukup sulit dilalui oleh Laura ini. Sisi emosionalnya boleh dibilang ada banget. Sebuah perjuangan untuk menuntut keadilan yang terus diperjuangkan Laura selama hidupnya. Tapi balik lagi, semua proses yang dilalui oleh Laura ini itu adalah sebuah penggambaran yang sebenarnya udah ada. Tinggal diduplikasi lagi untuk menyambungkan satu cerita ke cerita lainnya. Di belakang saya banyak orang-orang yang udah saya bikin susah. Tapi saya tahu, saya ini juga beban buat mereka, saya tahu. Yang bisa dibilang menguntungkan dari film ini adalah tentang jejak digitalnya si Laura ini. Mulai dari dia sehat hingga dia sakit. Jadinya tidak terlalu rumit untuk menduplikat hal itu. Salah satu keuntungan dalam memproduksi film ini adalah hal tersebut. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang sebenarnya cukup mengganggu di film ini. Memang, jika di kisah nyatanya, Laura memiliki teman yang cukup banyak. Mungkin memang semenyenangkan itulah pertemanan mereka. Tapi menurut gua, ketika penggambaran pertemanan itu dihadirkan dalam film ini, cukup ngebikin setidak menyenangkan itu. Bahkan malah terkesan teman-temannya ini so asik. Dan karena banyaknya supporting, jadi malah merusak komposisi cerita. Itu yang gua lihat ketika menonton film ini. Tapi gini, dari film ini juga masih bisa kita ambil hal yang menarik, yaitu tentang perjuangan dari seorang selebgram yang selalu ceria dan positif. Itu adalah penggambaran karakter si Laura ini. Berjuang menghadapi kelumpuhan, frustasi, itu cukup menarik buat gua, walaupun gua kurang suka dengan seluruh alur cerita film ini. Tapi buat kalian yang ternyata memang fans beratnya Laura, ya mungkin ini adalah salah satu obat kerinduan kalian lah dengan cerita yang ada di film ini. Secara keseluruhan gue cuman mau bilang, mungkin film ini akan bisa relate ke kalian, apalagi buat orang-orang yang takut dengan kesendirian. Bisa dibilang karakter Laura seperti itu, hingga akhirnya dia menemukan jawabannya sendiri. Tapi Laura kelihatan kayak begitu kuat dan tetap tersenyum loh. Berusaha aja. Ya nggak lucu aja gitu, masa saya harus sedih-sedih terus. Ini menurut pendapat pribadi gue tentang film ini. Menurut gue, film ini tuh seperti mengisi slot tayang aja. Dan gak penting-penting banget untuk tayang di bioskop. Cuma buat pemuas hasrat pebisnis film aja. Ini menurut gue. Nah, buat kalian yang seperti gue, yang gak mengikuti kasusnya ataupun malah gak tahu kasusnya, untuk menonton film ini tuh gak ada salahnya. Karena menurut gue, film ini masih cukup bisa dinikmatin walaupun kalian gak pernah tahu tentang kasus ini. Tapi sekali lagi, masalah mau nonton film ini atau enggak itu balik lagi ke kalian. Karena menonton itu adalah selera dan kebutuhan kalian sendiri. Di saat saya kesakitan, dia juga memaksa saya untuk meninggalkan rumah sakit. Saya minta keadilan bukan cuma buat saya. Tapi kenapa justru malah seperti saya yang dipojokkan, Pak?